bagaikan sungai yang tak punya malu, mengalir meskipun terancam surut. Lalu kakimu melangkah ke rumahku, setengah melirik mencoba rayu. Apa yang kau inginkan dari senyumku ya Tuhan? Bicarakan tentang seisi dunia, berlahan mendekat, bisikan cinta membuatku terlena ke dalam pesona sukma yang begitu indah. Apa yang kau inginkan dari senyumku ya Tuhan? Oh, gemar sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah dekap kita. Jangan biarkan ku pulang ke rumah yang bukan engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati serta kedua mempelai yang berbahagia. Asma Allah yang mulia semoga akan membuahkan satu langkah menata sunnah menyingkap mawaddah warahmah dalam rumah tangga. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, izinkanlah saya Uci Rahmawati Usman akan berbagi kebahagiaan dengan Bapak Ibu hadirin tamu undangan, kedua mempelai, kedua orang tua dan seluruh keluarga besar pada malam hari ini dalam acara resepsi pernikahan. Mengawali seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, baiknya kita akan dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qari'ah Erli Anggraini SPD KR. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati serta kedua mempelai yang berbahagia, kami atas nama keluarga mengucapkan selamat datang sekaligus memohon doa restu Bapak Ibu sekalian untuk kedua mempelai. Seraya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan resepsi pernikahan pada malam hari ini terdapat banyak kekurangan dan kehilapan. Hadirin, harapan ini pula akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Herianto Palilati MKes dalam sambutan keluarga. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Bolio Huto bersama jajaran, yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Iwan Bokings Bualemo yang bersama jajaran, Bapak dan Ibu pejabat provinsi maupun pejabat kabupaten kota yang saya hormati, hadirin tamu undangan yang sama berbahagia. Melalui kesempatan ini, saya atas nama keluarga mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kuasanya jua sehingga kita dapat bertemu, berkumpul kembali di tempat ini dalam rangka resepsi pernikahan dari Sartika Rahman AMDK dan Minton Latif AMDK. Pada kesempatan ini, hal yang pertama yang akan saya sampaikan, ucapan selamat datang dan terima kasih kepada tamu undangan yang telah menghargai undangan kami keluarga, dan insya Allah langkah kaki Bapak dan Ibu ke tempat ini akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, permohonan maaf dari kami keluarga apabila dalam penyelenggaraan resepsi pada malam hari ini terdapat kekurangan ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Sebagai manusia, kami sadar, kita sadari bahwa kita tak luput dari kekurangan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang ketiga, saya mewakili keluarga memohonkan doa restu dari Bapak dan Ibu. Insya Allah pengantin baru ini akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan akan dikaruniai keturunan yang soleh selehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati serta kedua mempelai yang insya Allah dimuliakan Allah. Begitu banyak jalan menuju pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam bingkai nuansa ibadah kepada Allah semata. Hadirin, tiada sempurna kurang bermakna seluruh rangkaian acara pada malam hari ini tanpa tausiah pernikahan sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Al-Ustaz Haji Haris Hako SAG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Bapak Ibu para undangan walimatul urs, kedua mempelai yang sangat berbahagia malam hari ini, kita doakan kedua mempelai ini insyaallah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang saya hormati keluarga besar Rumah Sakit Bolio Huto, tempatnya Pak Minton bertugas.
kemudian keluarga besar Rumah Sakit Iwan Bookings, tempatnya Ika Rahman bertugas, dan keluarga besar Rumah Sakit Otanaha Kota Gorontalo yang sempat hadir malam ini. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Gorontalo Bapak Yanto Pateda SE, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Harto Malik MPD, tausiatun nikah. Jadi nasihat nikah ini yang saya nasihati ini adik dari istri saya. Jadi selamat datang Pak Yanto Pateda, anggota DPR Provinsi Gorontalo. Jadi yang menikah ini adik dari istri saya. Jadi biar tidak lama saya memberikan nasihat, saya semua sambung di rumah yang lain. Ya. La ilaha salah satu jidduhunna jiddun wahiduluhunna jiddun. Nah, ini konsep dalam hadis Nabi. Kata Nabi, 3 perkara yang tidak boleh dipermainkan. Yang pertama an-nikah, yang kedua at-tolak, yang ketiga ar-roja. Saya ambil satu, dan ini paling banyak tidak kita sadari sebagai suami. Jadi nasihat saya ini bukan hanya untuk pengantin baru saja, tapi yang sok ada luar Allah sama deh. Artinya yang selama-lama ini nasihat bersama. Ustadz, apa itu talak? Nah, ini minton, mantri. Jadi kalau sudah, ini kan sudah diijab kabul, tadi pagi sudah sah. Jadi mereka ini sah secara hukum Islam, kemudian undang-undang, begitu. Yang saya mau tekankan dalam tausiatun nikah ini talak. Karena biasa laki-laki, banyak laki-laki yang tidak paham. Contoh, Ustadz, bolehkah laki-laki mempermainkan cerai? Maksudnya kalimat cerai terhadap istrinya. Kata Nabi, wahijuluhunna jiddu. Kalau ada suami yang mempermainkan kalimat itu terhadap istrinya, maka kalimat itu telah jatuh talak buat istrinya. Tidak boleh. Jadi tidak boleh suami bilang begini, tidak boleh kita semua kasih cerai anak ini. Tidak boleh begitu. Kalau ada suami yang bilang begitu, maka hukum Islam dia tidak boleh lagi menggauli istrinya. Kenapa Ustaz? Kalimat itu yang membuat hukum talak masuk. Talak itu apa Ustaz? Talak itu kan bahasa Arab, memotong. Yang halal berubah menjadi haram. Yang sudah diijab kabul kemudian menyampaikan kalimat, dia mati kita mau kasih cerai anak ini, maka dia berubah jadi haram. Tidak boleh. Ustaz, andaikan itu terbilang, ya toh, sudah terbilang ini, Ustaz, apa boleh masih bisa dihalalkan ini? Boleh. Kalau talak satu itu masih ringan dalam hukum Islam. Artinya kalau satu kali kita orang bilang, maka solusinya dalam hukum Islam yakni menghalalkan kembali, itu hanya cukup minta maaf. Siapa yang minta maaf? Suami. Jadi suami yang minta maaf sama istri, mak kita mau minta maaf, so bilang cerai kita baru DP istri jawab oke. Ustaz, umpama sobat baik, lalu kemudian terulang lagi yang ketiga kali. Sementara dalam hukum Islam talak itu hanya batasannya 3. Tidak ada talak 4, tidak ada. Hanya ada sampai talak 3. Kalau ada suami yang sudah bilang
terhadap istrinya 3 kali, maka kata Nabi, kalian tidak boleh dihalalkan lagi. Tidak boleh. Ustaz, tapi ini ada anak-anak. Kalau melihat anak dan ingin kembali lagi, kata Nabi, syaratnya cuma 1. Apa itu? Kita orang istri itu, kita orang mau kasih nikah dulu dia dengan laki-laki lain. Kenapa? Karena kita orang sebilang cerai 3 kali. Maka cari laki-laki, kasih kawin dia dulu. Nanti secerai dia di situ, baru kita orang boleh nikah ulang dengan dia. Yang bikin takut ini begini. Kalau kita orang istri ini kasih kawin dengan laki-laki lain, aku belum ingat tabuhan dia tertet. Di rumah wali ngetel. Semua tanya ke sana, no, kapan kita orang berkuat? Tapi tadi minta sudah lupa. Malu tapi tamu buat. La ilaha hukum Islam. Nah, jadi itu mandi. Jadi kita orang ini sekawan dua ini mandi. Nah, jadi semua satu rumah orang mandi. Jadi saya minta kamu kalau marah tidak usah kasih keluar cerai itu, tidak usah. Oke. Sekarang Ika, ini dengan baik-baik Ika. Jadi Ika mau tidur dan timantri, tidak boleh belakangi timantri, tidak boleh. Dia mali tidak boleh istri tidur dengan suami. Pasal itu kedua tubuh. Kalau pala nyawa tio sampai dia bawa tidur ini dia pemarah, balanya 3. Ini ibu-ibu. Jangan cuma tertawa, ini ibu-ibu di bawah. Dengar-dengar kamar Allah ini. Ini ibu-ibu, mohon maaf, tidak boleh membelakangi suami. Kalau dia marah, apalagi dia ingin melakukan kewajiban, ibu menolak. Dalam hukum Islam ada 3 bala. 1, istri apabila dia sholatnya tidak diterima Allah. 2, apabila istri berdoa, maka doanya tidak diangkat ke langit. Kemudian yang ketiga, Allah malaikat melaknati istri sampai pagi. Gara-gara apa itu? Dia korek-korek, no, coba haga dulu, no. Baru bombasiku, untuk olahraga itu dan butuh dia. Coba lagi ibu-ibu bilang begitu sama suami, kata Nabi, semua amalnya semuanya ditolak oleh Allah. Kita berdoa semoga keluarga kita semua ini sakinah mawaddah warahmah. Amin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita hantar dengan doa kedua mempelai yang sama-sama di bidang yang sama. Jadi mereka ini di kesehatan dua-dua. Mantri dengan ses. Memang dapat ini 2. Tunggu dulu. Ada yang saya lupa. Ustadz, saya waktu ada di Ternate, ada yang bertanya begini, Ustadz, kita tidak tahu dia hukum ini. Ada apa bilang begitu cerai pak istri? Saya tidak tahu. Baru saya tanya, kau bilang berapa kali? Satunya bukan buat 3 kali, 7 kali. Wau cepai ultima itu ada bahaya peta latihan terus sih. Kayak makhluk mati. Ini orang tidak paham agama. Dia seulang-ulang bilang cerai, baru dia anggap santai. Padahal sejina itu sudah berzina. Tetapi kalau memang bapak ibu tidak tahu DP hukum, Islam memaafkan. Tidak apa-apa. Jadi ibu-ibu yang dulu gini, kalau ada di pipai puasa pernah bilang cerai, baru bilang ke sana pipai itu, dia nggak tahu dia hukum ini. Kita tidak tahu. Kalau tidak tahu, maka Allah maafkan. Tidak apa-apa. Tapi habis padengan ini jangan coba-coba. Begitu. Ayat, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma nawwir qulubana bitaufiq wal hidayah. Allahumma alif baina qalbayhima kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif baina qalbayhima kama alafta baina Musa wa Safura. Allahumma alif baina qalbayhima kama alafta baina Yusuf wa Julaiha. Allahumma alif baina qalbayhima kama alafta baina Ibrahim wa Sarah. Allahumma alif baina qalbayhima kama alafta baina Ali bin Abi Thalib wa Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alif baina qalbayhima kama alafta baina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dari tamu undangan yang kami hormati serta kedua mempelai yang berbahagia. Begitu bahagianya sebuah pertemuan yang dapat meninggalkan kesan indah dalam hidup. Untuk mengabadikan momen indah dan bahagia pada malam hari ini, marilah kita akan abadikan dalam acara foto bersama. Untuk itu kepada kedua mempelai bersama kedua orang tua disilakan untuk berdiri dalam acara foto bersama sesi pertama. Panggil ibu sementara aku ayah, bertukar cerita di ruang keluarga, bercengkrama dan menimang buah hati kita. Sederhana, bahagia, ini lengkap sudah. Sama-sama hingga nanti kita tutup mata. Tempat bermesra, kau dipanggil ibu sementara aku ayah, bertukar cerita hingga lelap mata. Lalu datang pagi, kau memasak, ku bekerja. Sederhana, bahagia, ini lengkap sudah. Sama-sama hingga nanti ajal kita tiba. Semoga saja niat baik kan terwujud segera, asal kita percaya. Dia maha segalanya, jangan dulu lelah, yakin semua indah. Pejamkanlah mata, padanya kita berserah.